Pernah merasa hidup ini keras dan seolah semua tantangan hanya datang kepadamu? Sistem pendidikan yang kacau, kerjaan yang semakin sulit, dan ketidakpastian masa depan membuatmu merasa terjebak. Apa kamu merasa perjuangan ini tak pernah ada habisnya? Tapi bagaimana kalau saya katakan bahwa kamu bisa menjadi lebih tangguh dan keluar sebagai pemenang meskipun dunia terasa berat? Ada cara untuk membangun ketahanan mental yang membuatmu tetap bertahan, berkembang, dan bahkan menjadi sukses di tengah tantangan hidup yang paling sulit. Kita hidup di zaman yang tak mudah, dari tekanan pekerjaan, ketidakpastian masa depan, hingga tantangan hidup sehari-hari. Saat kamu menghadapi hal-hal ini, ada dua pilihan: tenggelam dalam kepulusan atau bangkit dan menaklukkan. Itulah pentingnya resilience mental atau daya tahan diri. Ini adalah kemampuan untuk bertahan di tengah ketidakpastian dan tetap maju meski dunia terasa berat. Tapi bagaimana cara membangun ketahanan diri ini? Resilience mental bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ini adalah kemampuan yang bisa dibangun dan diperkuat dengan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, ubah cara pandang. Mengubah cara pandang terhadap tantangan adalah langkah penting dalam membangun daya tahan diri. Alih-alih merasa menjadi korban keadaan, sadari bahwa tantangan merupakan bagian alami dari kehidupan yang dialami semua manusia. Setiap hambatan, kegagalan, atau tekanan yang kita hadapi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan mengubah perspektif, kamu mulai melihat setiap masalah sebagai pelajaran yang berharga. Bertanya kepada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Akan membuka pintu untuk refleksi dan perbaikan diri. Misalnya, jika mengalami kegagalan di tempat kerja, ini dapat menjadi momen untuk evaluasi keterampilan, membangun kembali strategi, atau memperbaiki kelemahan. Pola pikir seperti ini yang dikenal sebagai growth mindset mendorongmu untuk terus maju, belajar dari kesalahan, dan tidak terjebak dalam rasa putus asa. Menyadari bahwa tantangan adalah kesempatan untuk berkembang, membuat kamu lebih siap menghadapi masa-masa sulit dan lebih tahan banting dalam menghadapi apapun yang datang. Yang kedua, mengelola emosi. Mengelola emosi adalah kunci dalam membangun ketahanan mental. Saat kita menghadapi stres, kecemasan, atau perasaan cemas lainnya, reaksi alami kita seringkali adalah melawan atau berlarut-larut dalam perasaan negatif tersebut. Namun, ini justru membuat situasi semakin memburuk. Oleh karena itu, penting untuk meluangkan waktu sejenak untuk berhenti dan menenangkan pikiran. Langkah pertama untuk mengelola emosi adalah dengan mengambil napas dalam-dalam. Hal ini memberikan tubuh dan pikiran kesempatan untuk menenangkan diri sejenak. Napas dalam merangsang sistem saraf parasimpatis yang membantu menurunkan kecemasan dan stres. Cobalah untuk duduk dengan tenang dan fokus pada pernapasanmu. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Taktik ini bisa membantu menenangkan tubuh dan memberikan waktu untuk berpikir lebih jernih. Selain itu, mengalihkan perhatian juga merupakan cara efektif untuk meredakan emosi. Dengarkan musik favorit, lakukan aktivitas ringan seperti berjalan kaki, atau berbicara dengan teman yang bisa memberi dukungan. Aktivitas ini membantu mengalihkan fokus dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga kamu bisa melihat situasi dengan lebih objektif. Dengan melatih diri untuk berhenti sejenak dan mengelola emosi dengan cara yang positif, kamu akan semakin terbiasa menghadapi stres tanpa merasa terhanyut oleh perasaan negatif. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga daya tahan diri, tetap fokus, dan melanjutkan langkah maju meski menghadapi tantangan. 3. Menetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas adalah salah satu cara paling efektif untuk membangun ketahanan mental. Ketika kamu tahu apa yang ingin kamu capai,
Tujuan tersebut menjadi peta yang memberi arah dan motivasi dalam hidup. Tanpa tujuan yang jelas, kita bisa merasa terombang-ambing, mudah kehilangan fokus, dan terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Memiliki tujuan yang jelas membuat rintangan dan tantangan yang datang terasa lebih ringan. Misalnya, jika kamu menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau belajar, tujuan yang sudah kamu tentukan akan membantu mengingatmu mengapa kamu harus tetap berusaha. Ketika kamu tahu kemana tujuan akhir kamu, tiap hambatan yang muncul tidak lagi terasa sebagai halangan besar, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Selain itu, tujuan yang jelas juga memberikan rasa pencapaian yang meningkatkan kepercayaan diri. Tiap langkah kecil menuju tujuan tersebut memberi dorongan untuk terus maju. Dengan begitu, kita akan lebih tahan menghadapi tekanan hidup karena kita tahu bahwa setiap perjuangan mendekatkan kita kepada apa yang ingin kita capai. Yang keempat, jangan takut gagal. Menghadapi kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Banyak orang yang takut gagal, padahal kegagalan adalah guru terbaik dalam hidup. Setiap kali kita gagal, kita diberi kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan tumbuh. Ketika kamu mampu menerima kegagalan sebagai pelajaran, kamu akan mulai melihatnya bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai langkah menuju pencapaian yang lebih besar. Orang yang memiliki ketahanan mental tidak terjebak dalam perasaan gagal atau kecewa. Sebaliknya, mereka melihat kegagalan sebagai peluang untuk berkembang. Misalnya, jika kamu gagal dalam ujian atau bisnis, jangan langsung menyalahkan diri sendiri atau merasa putus asa. Cobalah untuk menganalisis apa yang salah, cari tahu apa yang bisa diperbaiki, dan aplikasikan pelajaran itu untuk kesempatan berikutnya. Dengan sikap seperti ini, kamu akan semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Kegagalan tidak lagi menakutkan karena kamu tahu bahwa setiap kegagalan membawa kamu lebih dekat ke tujuan yang lebih besar. Yang kelima, dukung diri sendiri. Dukungan diri sendiri adalah fondasi yang penting untuk membangun resilience mental atau daya tahan diri. Banyak orang cenderung keras pada diri sendiri saat menghadapi kesalahan atau kegagalan. Namun, memperlakukan diri dengan kasih sayang dan pengertian adalah langkah pertama menuju pemulihan dan pertumbuhan. Saat kamu berbicara dengan lembut pada diri sendiri, kamu memberi izin untuk merasa kecewa, tapi juga memberi diri kesempatan untuk bangkit lagi. Ciptakan afirmasi positif seperti, "Saya cukup, saya bisa belajar dari kesalahan," atau "Hari ini adalah kesempatan baru untuk berkembang." Afirmasi ini membantu mengalihkan fokus dari kekurangan atau kegagalan menuju potensi dan kemampuan untuk berubah. Jangan biarkan suara negatif dalam diri menguasai, karena itu hanya akan menghalangi perkembanganmu. Penting untuk ingat bahwa kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Setiap halnya kita memberi dukungan pada teman yang kesulitan, kita juga perlu menjadi teman terbaik bagi diri kita sendiri. Dengan berlatih dukungan diri, kita membangun kepercayaan diri yang lebih kuat dan mampu menghadapinya dengan lebih tenang. Jadi, sekarang saatnya untuk bertindak. Mulailah dengan langkah kecil, ubah cara pandangmu, kelola emosi dengan bijak, dan tetapkan tujuan yang jelas. Jangan biarkan kegagalan menghentikanmu. Itu adalah langkah dari proses. Ingat, kamu memiliki kekuatan untuk bangkit dan menghadapi apapun yang datang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi dengan teman-temanmu yang membutuhkan dorongan ini. Mari kita berkembang bersama dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk lebih jelas tips dan bagaimana cara bertahan di tengah tantangan hidup, pastikan kamu sudah subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya. Kita bisa lakukan ini bersama.